paling tidak kan kita memohonkan kepada majelis untuk kembali menghadirkan anggota yang melakukan olah TKP. Sebetulnya gini, motor ini dalam kondisi rusak persepsi orang kan beda-beda. Kalau orang yang biasa pakai motor bagus, lecet sedikit aja, waduh motor saya rusak parah. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan peristiwa ini, kenapa asumsi kita kecelakaan gitu? Karena kan bukan sekedar asumsi, berdasarkan bukti-bukti dulu di persidangan. Ada anggota yang melakukan olah TKP menyatakan ada daging yang tertinggal di baut penampang tiang PJU. Anggota itu memaparkan sebetulnya di persidangan. Kemudian juga ada di median jalan itu ada goresan yang warnanya sama dengan warna motor. Dan ternyata betul motornya juga rusak gitu. Ini kan kelihatan itu kerusakan motornya. Kelihatan kerusakan. Cuman kan motor rusaknya orang kan beda-beda. Kalau yang biasa, mohon maaf, biasa motornya jelek gitu, segitu sih nggak ada masalah. Tapi untuk yang memiliki biasa ngolah motor, biasa senang ke otomotif, kerusakan sedikit aja ini. Nah kaitannya, kalaupun misalnya ini terkonfirmasi, novum kita sudah serahkan. Kalau ingin memastikan apakah betul novum yang kita sampaikan itu otentik atau tidak, paling tidak kan kita memohonkan kepada majelis untuk kembali menghadirkan anggota yang melakukan olah TKP. Karena di sidang sebelumnya di 2016, foto-foto ini tidak terkonfirmasi, visual ini tidak pernah dihadirkan. Jadi mungkin saat itu majelis tidak mempertimbangkan. Apalagi di sidang Sakatatal yang sidangnya cepat. Kemudian kalau proses PK-nya sidang Sakatatal, ada beberapa kesaksian yang memberikan informasi mengenai masalah ini tidak hadir di persidangan Sakatatal, tidak dihadirkan. Jadi saya itu kenapa sih kami mendorong agar majelis, kita akan memohonkan ke majelis untuk menghadirkan saksi-saksi ini. Yang jadi persoalannya kan masih ada anggota aktif. Nah, institusi kepolisian mengizinkan tidak apabila kesaksiannya bisa dihadirkan yang bersangkutan bisa dihadirkan di persidangan. Karena kan beda perkaranya. Sekarang sih kan PK. Kalau dulu mereka hadir di persidangan dewasa untuk menjelaskan masalah ini, kemungkinan kecelakaan karena saat itu sifatnya dakwaan pada sidang pertama gitu. Tapi kan sekarang PK itu kan justru untuk mempertegas bahwa pelaku ini adalah bukan pelaku pada Tapi seharusnya hadir nggak Bu ketika diminta oleh majelis hakim untuk memberikan yang sebenar-benarnya terjadi pada saat itu? Dikembalikan kepada institusi kepolisian karena tetap nanti mereka alasannya apakah saya tidak diizinkan oleh komandan. Tidak, garis besarnya kalau memang ini demi kebenaran harusnya dihadirkan atau tidak? Ya apabila memang Kapolri menginginkan ini dibuka setransparan-transparannya, saya sih memohonkan agar anggota yang melakukan olah TKP pada kejadian 27 Agustus 2016 untuk diizinkan hadir dalam persidangan karena kami akan memohonkan itu sekali tim kuasa memohonkan itu. Gitu. Dan harus dikonfrontasi nanti pas pada saat di sidang atau gimana? Bukan hanya sekedar dikotorisasi, kita justru akan tanyakan. Kita memiliki bukti ini, otentiknya saya meyakini itu. Tetapi apakah anggota Polsek atau anggota Polres yang melakukan olah TKP pada saat itu meyakini tidak? Karena kan sebenarnya sudah tertuang di dalam bukti persidangan. Gitu. Meyakini tidak? Nah, kan tinggal dan saya sih yakinlah sebetulnya masa sih ketika olah TKP itu kan laporan maka yakin saya sebetulnya punya LP, tapi kan kita juga tidak bisa, kita mau orang sipil, kita tidak bisa membuktikan kalau dalam LP itu memang terjadi kecelakaan. Yang punya kan mungkin anggota yang melakukan olah TKP gitu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran,
berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.